Satu nakes Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang diisolasi. Pasar Takalasi ditutup, cegah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Media Pemersatu Bangsa kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi aktual Sulawesi Selatan hari ini Selasa 23 Juni 2020. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam beragam segmen. Bersama saya Ediman Weferial, inilah berita selengkapnya. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Lasindrang, Kabupaten Pindrang, diisolasi menyusul hasil uji rapid reaktif. Seorang perawat Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, Kabupaten Pindrang diisolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang dalam pengawasan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang menyusul hasil rapid test reaktif. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Pindrang, Dr. Kiki Dia Puspita Dewi mengatakan, setelah melakukan rapid test secara bertahap kepada ratusan tenaga medis dan tenaga kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, Kabupaten Pindrang, diketahui seorang perawat reaktif hasil rapid test sehingga langsung dilakukan pengambilan sampel swab test untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan seorang perawat tersebut sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, Kabupaten Pindrang sesuai protokol kesehatan. Kemarin kita mengirim 5 sampel untuk diswab, sebelumnya 2, hari ini ada 1 yang dari tracing kontak, 2 yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Lasindrang, termasuk salah satu adalah petugas paramedis di salah satu. Oh, ada petugas paramedis. Itu reaktif, tapi mudah-mudahan semua yang kirim reaktif ini tidak positif. Ya, mudah-mudahan. Selain perawat Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, juga ada 4 orang warga Pindrang yang reaktif dari hasil rapid test sehingga diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Lasindrang, Pindrang sambil menunggu hasil swab test dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Saat ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Pindrang terus melakukan rapid test terhadap pegawai sejumlah instansi pemerintah dan instansi swasta untuk mengetahui kondisi kesehatan. Selain itu, melakukan pencegahan COVID-19 di tempat umum, utamanya pasar tradisional, minimarket, dan lembaga pendidikan seiring akan dilakukan penerapan new normal. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Sementara itu, cegah meluasnya penyebaran COVID-19 di pasar tradisional Takalasi, Kabupaten Baru, pasca seorang penjual ikan pasar Takalasi positif COVID-19. Sehingga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Baru menutup pasar tradisional Takalasi. Pasca seorang penjual ikan pasar tradisional Takalasi, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru dinyatakan positif COVID-19 dengan keluarnya hasil swab test, membuat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah Kabupaten Baru menutup sementara pasar tradisional Takalasi. Penutupan sementara pasar ini untuk mencegah penularan COVID-19 meluas kepada sesama penjual dan pembeli. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Baru, Suwarti Saleh, mengatakan setelah dilakukan penutupan sementara pasar tradisional Takalasi, tim gugus tugas akan melanjutkan tracing kepada para penjual pembeli pasar tradisional Takalasi beserta keluarganya dan dilakukan rapid test untuk mengetahui kondisi kesehatan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Baru juga meminta kepada para penjual dan pembeli di sejumlah pasar tradisional di wilayah Kabupaten Baru melaporkan diri secepatnya jika merasa pernah kontak langsung dengan penjual ikan yang positif COVID-19, utamanya pasar tradisional Jakang, Mangkoso, Palandro, dan Matirowali, Kabupaten Baru. Selain menutup pasar tradisional Takalasi Kabupaten Baru, gugus tugas Baru juga menutup sementara Masjid Muhammadiyah Takalasi di lingkungan Pude, Kelurahan Takalasi Kabupaten Baru karena warga yang positif selalu beribadah di masjid tersebut. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Demi mencegahnya sekaligus meminimalkan munculnya klaster pasar COVID-19, penyemprotan cairan disinfektan di 18 pasar induk di Kota Makassar intens dilakukan.
Terlebih setelah ditemukannya pedagang dan pengunjung pasar yang reaktif COVID-19 lewat uji rapid massal. Penyemprotan cairan disinfektan secara massal tersebut dilakukan petugas gabungan lintas instansi, melibatkan Pemkop Makassar dan TNI Polri serta PMI yang tergabung dalam Satgas Disinfektan. Terdapat 18 pasar induk di Kota Makassar yang disasar Satgas Disinfektan untuk disemprot demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya pencegahan munculnya klaster baru di tengah penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Sekaligus sebagai upaya menekan laju penyebaran COVID-19 yang cenderung tinggi di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Di Pasar Induk Todopuli Raya Timur di Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, terdapat 4 pedagang pasar serta pengunjung pasar yang terkonfirmasi reaktif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Guna mengefektifkan penyemprotan, aktivitas pasar pun lebih cepat ditutup dari hari biasanya. Para pedagang serta pengunjung pasar juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menggunakan masker serta mencuci tangan di lokasi yang telah disediakan di pintu masuk pasar. Tujuan dari penyemprotan ini sebetulnya kita harapkan semua pasar di 18 pasar Kota Makassar itu bisa dilakukan seperti ini. Kemudian yang kedua, kita punya 24 pasar darurat. Sebetulnya pasar darurat ini juga yang potensi penyebaran virus itu juga luar biasa besar, sehingga kita juga meminta pemerintah kota untuk membantu kami dalam hal penyemprotan di 24 pasar darurat ini. Kemudian ada pedagang-pedagang kaki lima. Itu ribuan pedagang kaki lima juga tentu juga butuh kegiatan seperti ini untuk penyemprotan. Bagi pedagang dan pengunjung yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan, langsung diberikan sanksi dengan cara dilarang melakukan aktivitas di dalam pasar. Di Kota Makassar sendiri, jumlah kasus COVID-19 masih cenderung tinggi dan merupakan kabupaten kota tertinggi dalam jumlah sebaran COVID-19 dari 24 kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan. Mustamin melaporkan. Tim Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompida Kabupaten Pindrang meninjau posko Bala Ewako pencegahan dan penanganan COVID-19. Tim Forkopimda Kabupaten Pindrang yang terdiri Dinas Kesehatan, Polres Pindrang, Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Kabupaten Pindrang meninjau langsung posko Bala Ewako atau Rumah Pencegahan dan Penanganan Penularan COVID-19 yang merupakan salah satu program Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe. Selain meninjau, tim Forkopimda Kabupaten Pindrang juga menilai panel data berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilakukan Babinsa TNI Kontramil 140407 Lembang, Babin Kamtipmas Kepolisian Polsek Lembang, petugas kesehatan Puskesmas, pemerintah Kecamatan Lembang, pemerintah Desa Sabang, Paru, dan instansi terkait. Kabak Ops Polres Pindrang AKP Martin mengatakan peninjauan dan penilaian posko Bala Ewako sebagai pusat kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19. Posko ini bertujuan untuk melihat langsung berbagai kegiatan yang telah dilakukan serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tingkat desa dan juga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74. Kepada Kepala Desa Sabang Paru bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas dan seluruh pihak yang terkait dalam ini, Dinas Kesehatan dan tokoh-tokoh masyarakat, mari bahu-membahu bersama-sama untuk membenahi posko Bala Ewako ini supaya ke depan lebih baik lagi penilaian daripada penanganan COVID yang ada di Kabupaten Pindrang. Ditambahkan Kabak Ops Polres Pindrang keberhasilan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kecamatan Lembang dalam melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 harus dipertahankan. Asnadi Kala, TVRI Sulsel melaporkan. Kota Makassar yang kini jadi epicentrum pandemi COVID-19 memerlukan kesadaran dan gerakan bersama untuk dapat menekan penyebaran wabah. Berbagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan kesadaran berbagai elemen masyarakat. Sinergitas untuk turut serta dalam gerakan bersama menjadi penting, khususnya dalam mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan, termasuk peran aktif dalam upaya pencegahan dan sosialisasi di masyarakat. Untuk itu, dukungan lembaga di tingkat RT RW beserta LPM menjadi salah satu faktor penting karena elemen inilah yang berada di garda terdepan dan banyak berinteraksi secara langsung di masyarakat.
Semangat ini perlu terus didorong agar sinergitas pemerintah dan elemen masyarakat lainnya untuk bergerak bersama jajaran Satgas Penanganan COVID-19 diharapkan dapat menekan pergerakan angka kasus yang hingga hari ini masih sangat mengkhawatirkan. Kami selalu berkomunikasi dengan pihak kecamatan yang langsung dipimpin oleh Pak Camat. Kalau untuk wilayah Kelurahan Tidung itu termasuk juga zona merah. Zona merah karena sudah ada beberapa yang terindikasi positif dan ada juga beberapa korban yang sudah meninggal. Tapi insya Allah semua akan bisa kita tangani dengan bersinergi dengan seluruh pihak RT RW, LPM. Selain sosialisasi tengah masyarakat, keikutsertaan RT RW beserta unsur LPM untuk bersinergi dengan Satgas Penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan karena pandemi ini sudah menjadi masalah bersama dan perlu ditangani bersama. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya melakukan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Kota Makassar. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar meliputi penyemprotan disinfektan di berbagai tempat dan melakukan protokol kesehatan yang melibatkan seluruh perangkat pemerintah Kota Makassar. Untuk memaksimalkan program pencegahan penyebaran COVID-19 di Makassar, maka didirikan Posko COVID-19 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga di tingkat kelurahan akan pentingnya protokol kesehatan bagi warga. Menurut Lurah Lete, Kecamatan Mariso, Muhammad Jauzi, SIP MAP, pihaknya senantiasa melakukan pemantauan di setiap wilayah untuk memberikan edukasi kepada warga, terlebih dalam melakukan rapid test bersama petugas puskesmas. Pentingnya edukasi ini agar warga paham pentingnya pencegahan COVID-19, yang mana sebagian warga melakukan penolakan ketika akan di rapid test. Kami bersama kader-kader puskesmas turun ke bawah untuk menyikapi seperti halnya masyarakat yang terpapar COVID untuk mau merapid test di puskesmas. Harapan kami bersama warga semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga anak-anak sekolah masyarakat kami dapat bersekolah kembali dan masyarakat kami pertumbuhan ekonominya dapat stabil. Pihaknya juga mengajak kepada warga untuk membangun solidaritas sosial, membantu sesama, terutama mereka yang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Ya, Saudara, Sulawesi Selatan hari ini akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mencuci tangan dicontohkan leluhur kita sejak dahulu. Mari kita terapkan agar diri dan orang-orang yang kita cintai terhindar dari COVID-19. Taati protokol kesehatan. Basuh kedua tangan dengan air mengalir, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok kedua sela jari, saling kaitkan kedua tangan, lakukan gerakan memutar pada masing-masing jempol, gosok masing-masing ujung jari, bilas setelah minimal 20 detik, segera keringkan. Dengan semangat kebersamaan, kita bebaskan Makassar dari COVID-19. Terima kasih Anda masih bersama Sulawesi Selatan hari ini dan kami lanjutkan dengan informasi Sulawesi Selatan membangun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan berkomitmen mengawal dan merampungkan pembangunan Masjid 99 Kubah Makassar. Gerakan masyarakat tim Kaukus Masjid 99 Kubah mendapat respon positif dari DPRD Sulsel. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan bersama dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah RB dan Muhyiddin Arif,
Ketua Tim Kaukus Masjid 99 Kuba, Dr. Hasrullah MA menjelaskan, Masjid 99 Kuba yang kini telah menjadi salah satu ikon kota Makassar merupakan harapan besar masyarakat kepada pemerintah untuk segera dirampungkan. Maka dalam pertemuan bersama dengan pimpinan DPRD Sulsel ini, Tim Kaukus Masjid 99 Kuba memberikan 9 poin harapan masyarakat terhadap penyelesaian pembangunan Masjid 99 Kuba Makassar. Meskipun selama pembangunannya telah mendapat penganggaran sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, Hasrullah mengungkapkan dari hasil pertemuan tersebut, pimpinan DPRD Sulsel berkomitmen untuk membahas kelanjutan pembangunan Masjid 99 Kuba pada rapat APBD tahun 2021 mendatang. Jadi rencana kelanjutannya, Pak? Bola sudah di DPR sekarang. Sudah menyampaikan dan kami ada 9 komitmen yang kami tawarkan dan beliau sangat simpati ya. Simpati dan mengapresiasi, dan ini adalah gerakan moral dan ini masjid. Sekali lagi saya suka itu pernyataannya tadi Ibu Ketua dengan Wakil Ketua, ini persoalan masjid tetap harus dilanjutkan ya, nanti tinggal koordinasi dengan pemangku kepentingan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi langkah selanjutnya untuk fokus masjid ini seperti apa? Tetap jalan seperti biasa. Tidak, kita karena donasi umat ini, jadi donasi umat tetap jalan. Dan tadi beli dalam diskusi itu, ya di samping kalau ada dana pemerintah, ini tidak dilarang, dana masyarakat silakan gitu. Sementara itu, Bendahara Tim Kaukus Masjid 99 Kuba, Sakapati menjelaskan melalui gerakan 100.000 sampai saat ini Tim Kaukus Masjid 99 Kuba telah berhasil mengumpulkan donasi yang berbagai pihak sebanyak 400 juta rupiah yang telah berjalan hampir 1 bulan ini. Meskipun DPRD Sulsel berjanji menganggarkan pembangunan Masjid 99 Kuba ini, Tim Kaukus Masjid 99 Kuba tetap menggalang dana. Araf melaporkan. Sementara itu, KIP Sulawesi Selatan menyasar mahasiswa sebagai salah satu kelompok strategis untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip keterbukaan kepada masyarakat melalui jalinan kemitraan dengan UNM. Bagi Komisi Informasi Publik KIP, mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat masih menjadi kendala tersendiri. Padahal keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Informasi Publik KIP Sulsel, Pahir Halim, saat berkunjung ke Universitas Negeri Makassar (UNM) yang ditemui langsung Rektor UNM Profesor Hussein Sam di Gedung Pinisi. Bersama jajaran pengurus KIP Sulsel, Pahir Halim menegaskan kehadirannya di UNM untuk membangun kesepahaman dan kerjasama dalam mensosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa. Disadari mahasiswa menjadi salah satu kelompok strategis yang sangat tepat untuk mensosialisasikan prinsip-prinsip keterbukaan kepada masyarakat berdasarkan undang-undang. Diharapkan mahasiswa ke depannya bisa membantu menyampaikan beberapa pasal dalam undang-undang yang berkaitan dengan informasi. Karena itu, Rektor UNM Profesor Hussein Sam menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan bekerja sama dengan KIP Sulsel yang akan diwujudkan dalam bentuk MOU. Program-program yang dilakukan oleh teman-teman di KIP ini, Sulawesi Selatan, ini sangat sejalan dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga komunikasi kita dalam pertemuan ini sangat sepaham sehingga kedepannya ya saya kira akan saling memberi dukungan, saling memberikan bantuan sehingga seluruh program-program kita semua insya Allah bisa berjalan dengan baik. Menurut rencana, UNM akan mewujudkan dukungannya secara kelembagaan melalui kerjasama pembekalan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata KKN tentang Undang-Undang dan Layanan Informasi Keterbukaan Publik yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Bahkan UNM merancang layanan satu pintu yang menyiapkan keterbukaan informasi sehingga diharapkan program KIP sejalan dengan UNM. Kantor Balai Peninggalan Harta Makassar buka ruang layanan publik yang bertujuan untuk lebih mempermudah akses informasi bagi masyarakat di wilayah ini.
Guna memudahkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Harun Sulianto meresmikan ruang layanan informasi terpadu dan layanan publik berbasis HAM kantor Balai Harta Peninggalan yang terletak di Jalan Petarani, Makassar. Kakanwil Kemenkumham Harun Sulianto mengatakan, ruang yang baru diresmikan tersebut sebagai bentuk inovasi kinerja untuk menciptakan layanan publik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. Dikatakan layanan baru ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai bentuk pendekatan dan memudahkan pelayanan bagi mereka yang membutuhkan informasi terkait pemasyarakatan, hukum, dan pelaporan. Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto juga meminta agar seluruh jajarannya produktif serta tetap berinovasi di tengah pandemi COVID-19 dengan memperbanyak sinergi dengan instansi terkait. Harun Sulianto menambahkan saat ini sudah ada 4 satker di lingkup Kemenkumham Sulsel yang telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi WBK yang sedang melakukan peningkatan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Bahwa banyak pekerjaan di Balai Harta Peninggalan ini yang berhubungan dengan instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, notaris, pengadilan. Nah, hari ini kita melakukan pendalaman materi bagaimana ke depan tugas-tugas BHP ini produktif di tengah COVID-19 dengan memperbanyak sinergi dengan instansi terkait dan tentunya dengan jalur-jalur virtual. Sementara itu, Ketua BHP Makassar Mulyadi Arfan SHMH mengatakan BHP Makassar mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan bidang keperdataan, khususnya untuk hal-hal yang berkenaan dengan harta peninggalan. Olehnya itu, dengan diresmikannya ruang pelayanan tersebut diharapkan agar menjadi bagian terdepan untuk memberikan informasi tentang pengurusan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan. Saudara, aktivitas berkumpul terpaksa harus dibatasi di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Kota Makassar. Tidak terkecuali dengan hajatan pernikahan yang harus menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana prosesi pernikahan di tengah pandemi? Kita ikuti wawancara singkat reporter kami, Anto Bahri, bersama Kepala Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Makassar, Dr. Andes Haji Tompo MHI. Berikut ini. Saudara Pirsa, di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Kota Makassar yang masih mewabah, menyebabkan hampir semua aktivitas warga harus dibatasi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana Kementerian Agama menyikapi keinginan dari masyarakat atau warga yang ingin melangsungkan pesta perkawinan maupun pernikahan khususnya? Kita akan melakukan wawancara singkat dengan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Tompo MHI. Nah, Pak Haji, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Kota Makassar ini, tentu keinginan masyarakat ini yang ingin menikah, bagaimana? Apakah ada peningkatan atau bagaimana nih? Ya, terima kasih. Saya kira karena perkawinan ini adalah persoalan mendasar dalam kehidupan manusia, keinginan itu tetap saja ada, dan sampai hari ini masih berlangsung terus pelaksanaan akad nikah di 14 kecamatan di wilayah Kota Makassar. Namun demikian, kalau dibandingkan dengan kondisi normal, katakanlah di tahun yang sama, bulan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, itu terjadi penurunan. Karena di tahun 2019 itu pada periode yang sama, Januari sampai Mei 2019 itu kisaran peristiwa nikah 3.000 lebih. Sementara di tahun ini pada Januari sampai Mei itu hanya 2.400 lebih. Karena itu terjadi penurunan ya hampir 70% lah dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Apakah ada larangan atau himbauan dari pihak Kementerian Agama Kota Makassar atau menyiapkan cara-cara lain yang tentu tidak mengurangi keabsahan dari prosesi pernikahan itu? Mungkin ada himbauan atau
Saya kira itu ada. Jadi di Kementerian Agama khusus pelaksanaan akad nikah di tahun 2020 ini, di era COVID-19 ini, surat edaran Menteri Agama terakhir itu adalah nomor P66. Itu mengatur bahwa peristiwa nikah sudah bisa dilaksanakan di luar KUA. Sekalipun pada prinsipnya peristiwa nikah ini masih tetap kita arahkan untuk pelaksanaannya di KUA. Namun karena terlalu banyak dorongan dari masyarakat untuk ingin melaksanakan akad nikah di luar, maka oleh Kementerian Agama melalui surat edarannya nomor 6 P66006 tadi itu dilangsungkan di luar balai nikah sudah bisa, dengan catatan satu, yang bersangkutan atau yang punya hajat pelaksanaan akad nikah itu bersedia mematuhi prosedur protap kesehatan di lapangan. Jadi semua orang yang hadir dalam peristiwa nikah itu harus mematuhi prosedur protap kesehatan, pakai masker, kemudian sabun cuci tangan, sanitizer, kemudian jaga jarak. Khusus malah kami di Kementerian Agama Kota Makassar ini menyarankan kepada seluruh kepala KUA dan para penghulu kita di lapangan agar yang bersangkutan kalau bisa berkoordinasi secara insentif dengan tim gugus yang ada di kecamatan masing-masing dalam rangka untuk mendapatkan izin melaksanakan akad nikah di luar KUA. Kenapa kita persyaratkan seperti itu? Karena dalam rangka upaya kita untuk berbuat maksimal untuk memutus penyebaran virus ini. Karena tidak tertutup kemungkinan ya di dalam pelaksanaan akad nikah itu terjadi kerumunan yang tidak bisa diatur, apalagi kalau di luar KUA. Nah, itulah yang sampai kita persyaratkan siapapun yang mau melaksanakan akad nikah di luar kantor urusan agama, seyogyanya mendapat selain membuat pernyataan siap melaksanakan protokol kesehatan, kalau bisa juga harus mendapatkan rekomendasi dari tim gugus kecamatan. Dalam hal yang bersangkutan, misalnya sudah dipenuhi, yang bersangkutan mau melaksanakan protokol kesehatan, kemudian tidak pada hari H, KUA datang, penghulu datang, tapi tidak terjadi protokol kesehatan, maka oleh surat edaran tadi, KUA bisa membatalkan pelayanan akad nikah di luar KUA. Dan seterusnya petugas kita bisa mengarahkan ke KUA untuk dilaksanakan akad nikah. Kalau persyaratan itu sendiri, kalau menghitung jumlah yang harus hadir, Pak Haji Tongko, jumlah berapa banyak orang yang semestinya harus hadir dalam aturan yang dikeluarkan? Ya, di PP surat edaran nomor 06 tadi saya bilang, itu kalau dilaksanakan akad nikah itu dilaksanakan di luar KUA, katakanlah di gedung, di masjid, di mana, maka oleh surat edaran itu secara tegas dikatakan bahwa harus memenuhi persyaratan 20% dari kapasitas ruangan yang mau dipakai pelaksanaan akad nikah itu. Itu saya kira, itu kalau di luar KUA. Jadi 20% dari kapasitas ruangan yang itu. Misalnya di gedung, di masjid. Nah, kalau di KUA, ya cukup saya kira sampai 6 sampai 10 orang saja. Karena apalagi kita punya kantor usaha agama itu agak kecil-kecil ruangannya. Ya cukup ya mempelai laki-laki, perempuan, wali nikah, kemudian saksi 2 orang dan para pelaksana pengawas pencatat perkawinan. Dalam hal ini penghulu. Ya. Guna mematuhi upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, mungkin ada keinginan atau hasrat dari Kementerian Agama dalam prosesi akad nikah melakukan sistem virtual. Ya. Bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih banyak. Ini adalah sebuah pemikiran yang patut kita hargai. Apalagi ini adalah kondisi kita sekarang kalau dikaitkan dengan bagaimana kita tidak berkumpul banyak, tidak bersentuhan langsung, tidak jabat tangan, dan saya kira ini banyak orang yang berpikir seperti itu. Namun di Kementerian Agama sendiri kita belum bisa terapkan ini, mengingat bahwa satu, pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sakral, sangat sakral. Sehingga tidak seluruh yang sifatnya sakral, yang bersifat ibadah itu langsung sekonyong-konyong langsung bisa divirtualkan.
apalagi menyangkut masalah perkawinan ini adalah menyangkut masalah kelanjutan generasi kita di masa akan datang, kelangsungan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Maka saya kira ini perlu menjadi bahan pemikiran dulu, bahan kajian dulu di kalangan para ahli kita, utamanya di kalangan para ulama kita, ya, sebelum kita bisa menerapkan. Jadi sebelum ada kesepakatan secara fikih munakahat, katakan begitu, kita di Kementerian Agama belum bisa lakukan. Apa yang ingin kita sampaikan sehingga prosesi itu tetap dapat berjalan dengan sakral dan juga tidak menghilangkan norma-norma agama yang wajib bagi pasangan calon pengantin. Terakhir, pesan kita kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Jadi melalui kesempatan ini ada beberapa hal saya ingin sampaikan. Yang pertama, pada prinsipnya pelayanan akad nikah sampai hari ini itu adalah di KUA, ya, di KUA. Dalam hal yang bersangkutan ingin melaksanakan akad nikah di luar, sekarang sudah bisa dibenarkan dengan catatan yang bersangkutan siap mengikuti protokol kesehatan di tempat pelaksanaan akad nikah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang mau melaksanakan akad nikah agar supaya mengurus langsung prosesi akad nikahnya itu di KUA. Karena kalau melibatkan orang lain tidak tertutup kemungkinan adanya penambahan biaya dari biaya yang sesungguhnya ditetapkan oleh PP 48 tahun 2004. Yang ketiga, betul-betul kewenangan pelaksanaan akad nikah sekarang itu berada di tangan KUA. Kita pikirkan bagaimana keselamatan masyarakat, keselamatan para petugas kita, yang lebih utama terkait dengan penyebaran virus yang sekarang ini melanda kita. Baik. Oke, Haji Tompo, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Makassar. Nah, saudara pemirsa, demikianlah wawancara singkat kita dengan Dr. Andes Haji Tompo MHI, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Makassar. Kita berpisah dan kita berjumpa pada segmen yang berbeda. Ya, saudara Anda yang berada di luar rumah ataupun keluarga Anda yang berada di luar Sulawesi Selatan atau dimanapun berada boleh menyaksikan Sulawesi Selatan hari ini melalui aplikasi TVRI Klik. Anda tinggal mengunduh terlebih dahulu, kemudian Anda tinggal menyentuh layar dan sesudah itu Anda tinggal memilih channel Sulawesi Selatan. Dimanapun Anda berada, di mana ada jaringan. Dan saudara, informasi selanjutnya akan hadir dalam segmen Lintas Daerah usai jeda pariwara berikut ini. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS. Yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar. Yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Dipersembahkan oleh
Saudara, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Parepare menggelar aksi demonstrasi di Kepolisian Resort Parepare dan Kantor Kejaksaan Negeri Parepare menuntut kinerja aparat hukum tanpa pandang bulu dalam menangani kasus asusila pencabulan anak di bawah umur. Aksi unjuk rasa yang digelar di dua titik berbeda, yakni depan kantor polisi Resort Parepare dan Kejaksaan Negeri Parepare. Mereka secara bergantian berorasi sambil membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan atas aksi tersebut. Aksi unjuk rasa yang dipicu kinerja dua aparat penegak hukum, yakni polisi dan kejaksaan, dinilai tidak maksimal dalam penanganan kasus pencabulan anak di bawah umur. Salah seorang pengunjuk rasa, Ahmad Rizaldi, mengemukakan aksi ini murni untuk melihat kinerja aparat penegak hukum bekerja sesuai fungsinya. Janggalannya itu ketika dalam persidangan, sesuai dengan apa disampaikan oleh ibu orang tua, ada intimidasi seakan-akan menggiring opini orang tua yang lalai dalam pengawasan. Murni yang kami lakukan ini untuk melihat bagaimana menuntut aparat hukum bisa berjalan semestinya. Itu yang poin penting. Aksi yang digelar oleh mahasiswa ini berjalan dengan aman, pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resort Parepare. Aksi yang dimulai di halaman kantor polisi Resort Parepare dilanjutkan ke kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Kepala Kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Amir Syarifuddin, menerima langsung perwakilan mahasiswa. Ia mengatakan proses hukum penegakan kasus tersebut sudah sesuai dengan kinerja kejaksaan. Sebenarnya tadi kejaksaan bahwa perkara ini adalah perkara anak yang disidangkan secara tertutup. Nah, itu untuk dua orang perkara anak, ya, tertutup. Dan sementara perkara tersangka duanya itu masih dalam penemuan tahap satu, berkas perkara tahap 1. Jadi itu belum bisa maju, masih menunggu berkas perkaranya. Diketahui dua orang pelaku yang merupakan anak di bawah umur telah melalui persidangan hingga berujung damai dengan keluarga besar korban. Kendati demikian, pihak Kejaksaan Negeri Parepare tetap melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Parepare. Usai menerima penjelasan dari kejaksaan, para pengunjuk rasa membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Resort Parepare. Dari Parepare, Amiruddin TVRI Sulsel melaporkan. Saudara, apa jadinya persalinan seorang ibu di atas perahu yang menjadi perhatian warga di kawasan Anjungan Pantai Losari, Makassar? Berikut informasinya untuk Anda. Proses persalinan seorang ibu yang belakangan diketahui berasal dari salah satu pulau di Kota Makassar menjadi perhatian warga di sekitar dermaga Anjungan Pantai Losari, Makassar. Persalinan yang rencananya akan dilakukan di salah satu rumah sakit di Kota Makassar terpaksa dilakukan di atas perahu dengan dibantu seorang bidan sebelum tiba di rumah sakit. Meski dengan peralatan seadanya, persalinan ini berhasil menyelamatkan ibu dan bayinya. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diketahui putra dari pasangan Erwin dan Ibu Erni, warga Pulau Lumu-Lumu, Kota Makassar. Informasi yang dihimpun menyebutkan pasangan ini tengah dalam perjalanan menggunakan perahu dari Pulau Lumu-Lumu untuk menjalani persalinan di rumah sakit. Beruntung dalam perjalanan ini, bidan setempat turut mendampingi sehingga sang ibu dan bayinya berhasil diselamatkan. Hasdar melaporkan. Sebuah mobil Toyota Agya terjun di saluran irigasi di Jalan Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pindrang, dikarenakan pengemudi belum mahir menjalankan kendaraan. Beginilah suasana sebuah mobil jenis Toyota Agya dengan nomor polisi DP1230RD terjun bebas di saluran irigasi persawahan di Jalan Poros Kecamatan Tiroang dengan Kecamatan Paletiang, Kabupaten Pindrang. Diketahui pengemudi bernama Marten belum mahir menjalankan kendaraan, namun ia mengantarkan istrinya ke tempat kerja di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Paletiang, Kabupaten Pindrang. Beruntung pengemudi bersama istrinya selamat dari kecelakaan tunggal tersebut. Sementara warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi mobil. Kapolsek Tiroang Ibtu Muslimin mengatakan pengemudi mobil yang bersama istrinya yang melewati jembatan penyeberangan di mana jembatan itu tidak memiliki pembatas di sisi kanan dan kiri. Pengemudi yang masih belajar mengendarai roda 4 tidak mampu mengendalikan arah kendaraannya sehingga terjun masuk ke saluran irigasi persawahan. Pada waktu itu pengendara mobil antara belajar naik mobil baru diantar istrinya ke sekolah. Pas di jembatan masuk sekolah, dia skuter dia terambil di pinggir.
dan jembatan itu tidak ada pembatasnya, sehingga mobil langsung jatuh ke sungai. Tadi ada korban jiwa di sana? Tidak ada korban jiwa, hanya suami istri dalam mobil, 2 orang di dalam mobil. Kalau bagian kerusakan mobil kan? Hancur mobil itu. Hancur ya? Ya. Pengemudi bersama istrinya mengalami luka ringan, sementara mobilnya mengalami kerusakan pada bagian bodi depan dan samping. Asnadikala melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu kerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk perjanjian kerjasama atau PKS pengawasan netralitas pada Pilkada 2020. Kerjasama ini merupakan upaya antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada. Penguatan kerjasama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kedua lembaga ini memiliki kepentingan dalam menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN agar menghasilkan pilkada yang berkualitas. Untuk itu seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten kota akan mendukung dan siap mengawasi dengan lebih tegas terkait netralitas ASN. Menurut pimpinan Bawaslu Sulsel Saiful Jihad MAG, saat menyaksikan kerjasama Bawaslu dan KASN melalui jalur virtual, kerjasama ini selain untuk memberikan pemahaman bagi ASN, juga bagi calon petahana yang turut maju di Pilkada 2020. Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Sulsel ini juga menambahkan, pada hakikatnya Bawaslu hanya menerima laporan dan bukan untuk memutuskan terkait permasalahan netralitas di pilkada. Bawaslu diberi amanah untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada, baik terkait dengan undang-undang pilkada maupun terkait dengan undang-undang yang ada kaitannya dengan pilkada atau undang-undang lainnya. Nah, salah satu undang-undang lainnya adalah terkait dengan netralitas ASN. Karena di undang-undang jelas ketika seorang sudah memilih pekerjaan sebagai ASN, otomatis dia mesti melepaskan pemihakan-pemihakan yang dalam kaitannya dengan kerja-kerja politik praktis. Dalam pengawasan netralitas ASN pada tahun 2020, data sampai dengan 15 Juni 2020, jumlah pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas sebanyak 369 orang. Dengan pelanggaran terbanyak sebesar 33% dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi di daerah dengan kategori pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye di medsos, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho spanduk. Upaya yang dilakukan oleh KASN dan Bawaslu RI adalah untuk mewujudkan ASN yang netral, bebas intervensi politik, bebas konflik kepentingan, profesional, adil, dan tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hal ini juga memerlukan dukungan dari para kepala daerah untuk bertindak objektif dan tidak berpihak dalam menghadapi kontestasi pilkada di daerahnya masing-masing. Saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Rona-Rona. Dipersembahkan oleh Saudara, 50 peserta lomba lagu daerah Sulawesi Selatan yang digelar Polda Sulawesi Selatan untuk memeriahkan Hari Bayangkara Polri ke-74 mengikuti seleksi secara virtual. Setelah melewati seleksi tahap awal, 50 peserta lomba menyanyi lagu daerah yang digelar Polda Sulawesi Selatan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara Polri ke-74 tahun 2020, mengikuti seleksi lanjutan yang dilakukan secara virtual.
Masing-masing peserta membawakan lagu daerah yang direkam dalam format video untuk diseleksi tim juri. Ke-50 peserta ini merupakan hasil seleksi dari masing-masing Polres Sulawesi Selatan yang ikut dilibatkan menjaring peserta di tengah masyarakat. Kemudian setiap Polres mengirimkan 2 peserta terbaik mereka. Selanjutnya akan disaring kembali menjadi 12 peserta untuk mengikuti babak Grand Final yang akan digelar di Kota Makassar dan disiarkan secara langsung di TVRI Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juni 2020 mendatang. Ketua Panitia Lomba Lagu Daerah Hari Bayangkara Polri ke-74 tingkat Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Hermawan SIK MH, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Lomba Lagu Daerah dalam rangka Hari Bayangkara Polri ke-74 dilakukan sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Namun, tidak mengurangi esensinya, di mana seluruh tahapan mengedepankan profesionalitas. Dan saat ini kita sedang menilai apakah 50 orang ini yang mana bisa terpilih menjadi 12 besar. 12 besar itu yang akan tampil nanti live langsung di TVRI. Insya Allah dilaksanakan tanggal 27, tepatnya pukul 18.00 live. Dan ya yang juara 1 nanti insya Allah akan mendapatkan uang 15 juta dan 1 buah motor. Dan seterusnya dengan hadiah berikutnya. Selain memperebutkan hadiah berupa trofi dan uang tunai, 12 peserta Grand Final Lomba Lagu Daerah Hari Bayangkara Polri ke-74 tingkat Polda Sulawesi Selatan juga akan dibuatkan album kompilasi lagu daerah sehingga dapat dinikmati masyarakat secara luas. Saudara, penerapan new normal selama masa pandemi COVID-19 di beberapa objek wisata alam di Kota Parepare kini mulai dibuka. Hanya saja pihak pengelola wisata tidak menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Sejumlah warga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan kini mulai mengunjungi objek wisata alam Pantai Lumpuhe, Kota Parepare setelah beberapa lama ditutup karena COVID-19. Pantauan kontributor TVRI, pengunjung yang ingin memasuki kawasan wisata Pantai Lumpuhe tidak terlihat begitu ketat, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan menggunakan masker serta tidak tersedianya tempat cuci tangan. Pihak pengelola wisata tidak menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sesuai arahan pemerintah setempat. Selain itu, juga tidak terlihat pamflet atau spanduk yang terpasang tentang penjelasan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Padahal diketahui jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Parepare masih terus bertambah. Menurut salah seorang petugas loket, Arsi mengemukakan, hari pertama dibukanya objek wisata alam Lumpuhe pengunjung masih sepi. Ia juga mengakui jika di kawasan pantai ini tidak ada pemeriksaan suhu tubuh. Masih berkurang, Pak. Ya, oke, Pak. Pak, untuk masuk di sini, Pak, ada tidak pemeriksaan ketat sesuai dengan protokol kesehatan, Pak? Tidak ada pemeriksaan, Pak, ya. Meski masih dalam pandemi COVID-19, pengunjung tak menghiraukan imbauan pemerintah seperti menggunakan masker. Pantai Lumpuhe yang merupakan objek wisata alam populer di Kota Parepare, di mana jika hari libur tiba dan hari besar lainnya, objek wisata ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun internasional. Namun karena pandemi COVID-19, objek wisata alam Lumpuhe masih sepi pengunjung. Dari Parepare, Amiruddin melaporkan. Saudara, Bukit Bolangi disebut sebagai Raja Ampatnya Kabupaten Goa. Pulau-pulau kecil di tengah waduk bilik-bilik menjadi alasan utamanya. Kemiripan yang lain, warna biru laut Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat disebut menyerupai biru air waduk bilik-bilik. Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memang menyimpan banyak keindahan alam. Salah satunya yang ramai dibahas di media sosial adalah Bukit Bolangi. Destinasi wisata ini terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Jaraknya dari Sungguh Minasa, ibu kota kabupaten ini, tak lebih 15 km. Hamparan danau yang luas di bawah lereng pegunungan menjadikan Bukit Bolangi disebut menyuguhkan panorama alam milik Raja Ampat di Papua Barat. Objek wisata baru ini pun ramai dikunjungi warga dan cocok dijadikan untuk spot foto.
Saya kira ini destinasi wisata yang baru di Sulawesi Selatan yang sangat menjanjikan. Tidak kalah dengan daerah lain. Hanya perlu untuk pengelolaan lebih profesional. Iya. Agar fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan ini bisa membuat pengunjung jadi betah. Jalur pendakian, turunan, berkelok-kelok, serta jalan sempit akan dijumpai sebelum sampai di lokasi. Ada puluhan pengunjung datang ke tempat ini, meski di tengah ancaman penularan COVID-19. Retribusi masuknya cukup terjangkau, hanya Rp5.000. Karena kawasan Bukit Bolangi masih dikelola masyarakat sekitar dan belum menjadi destinasi wisata yang dikelola pemerintah setempat. Antusias masyarakat Bolangi Pak senang sekali karena masalah ekonomi ya sedikit-sedikit bisa terdongkrak naik. Sementara ini mau dikelola dan bersama pemerintah Pak dengan BUMDes. Ini masih dadakan Pak, jadi ini sementara kita rencanakan itu bikin spot-spot foto. Hamparan air yang terlihat dari Bukit Bolangi ini sebetulnya air waduk bendungan Bilik-Bilik, namun terlihat sangat jernih. Tampak pula pemandangan indah berupa gugusan pegunungan mengelilingi waduk. Meski tidak sepenuhnya menyerupai panorama di Raja Ampat yang memiliki 4 pulau utama, Bukit Bolangi sudah cukup menjadi pilihan berwisata alam di Sulawesi Selatan. Saudara, tim SAR gabungan gunakan teknik ISAR untuk mencari korban tenggelam di Sungai Desa Rapa, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone. Batalion C Pelopor Satrimo Polda Sulawesi Selatan bersama Basarnas Bone, BPBD Bone, SAR Unhas, SAR UNM dibantu personel Polsek dan Koramil Tondra dan masyarakat akhirnya berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Tondra, Kabupaten Bone. Korban bernama FA usia 5 tahun. Kejadiannya saat korban akan memancing bersama temannya 3 hari lalu justru terjatuh dan hanyut di sungai. Menurut Komandan Batalion C Pelopor Kompol Nur Iksan, melihat medan dan aliran sungai, maka diputuskan menggunakan teknik ISAR, yakni seluruh tim gabungan berjalan menyusuri sungai dengan jarak 1 meter antar personel. Dengan teknik ini pada pukul 9 pagi, korban FA ditemukan dalam kondisi meninggal tersangkut di bebatuan. Jasad FA ditemukan sekitar 2 km dari lokasi ia terjatuh. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke kediamannya di Desa Rapa, Kecamatan Tondra, Kabupaten Bone untuk dimakamkan. Ya, saudara, untuk mengetahui informasi terkini COVID-19, Anda dapat memindai barcode atau kode batang yang ada di sudut kiri dari layar televisi Anda. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada dokter, para medis telah menjadi garda terdepan penanganan COVID-19, TNI dan Polri yang membuat suasana kondusif, juga teman-teman saya, jurnalis televisi, kameramen, kru teknik yang selalu mengedepankan informasi terkini seputar COVID-19. Saya Ediman Ferial, selamat petang, sampai jumpa.